Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah, perjalanan mata kuliah kita sampailah pada pekan kedua. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini dan selanjutnya, saya ingin menegaskan kembali dua hal tentang capaian pembelajaran dan juga adalah luaran dari mata kuliah kita ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagaimana saya kemukakan dalam pertemuan pertama bahwa capaian pembelajaran kita ada 3. Saya mengulangi kembali itu untuk mempertegas. Pertama adalah mengidentifikasi lembaga-lembaga pendidikan di tanah Papua. Jadi mata kuliah kita ini memberi kesempatan kepada kita untuk kemudian melakukan diseminasi atau penyebar luasan informasi tentang lembaga-lembaga pendidikan, ya terutama tentu lembaga-lembaga pendidikan Islam di tanah Papua. Ya, selama ini boleh jadi Papua belum mendapatkan eksplorasi dalam arti penelitian yang intensif tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam, sehingga bagi yang bukan masyarakat kampus ini kemudian justru memandang Papua ya hanya dengan isu-isu seperti Freeport, isu-isu tentang kerusuhan ataupun kekerasan dan sebagainya. Padahal ya, realitasnya justru pendidikan Islam di Papua itu sama posisinya, sama porsinya, dan sama pentingnya dengan lembaga pendidikan yang lain. Bahkan saya menyebutnya trisula pendidikan tanah Papua. Ada YAPIS, ya, ada YPK, ada YPPK. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara khusus ya dalam satu slide tersendiri tentang YAPIS. Oleh karena itu, tantangan kita adalah bagaimana menuliskan informasi lembaga-lembaga ini. Dari sini kemudian inilah yang menjadi capaian pembelajaran kita. Ya, apa yang kita hasilkan. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tidak hanya sekedar menuntaskan mata kuliah ini, tetapi juga melakukan reproduksi ilmu pengetahuan. Itulah yang akan kita capai dari mata kuliah kita ini. Lalu apa yang menjadi unjuk kerja ya dari mata kuliah ini? Ya, ada 5 hal yang saya targetkan. Yang pertama adalah catatan perkuliahan 1 halaman 1 pekan. Ini minimal. Kalau bisa lebih bagus lagi. Ya, kita targetkan dalam 2 hari Anda sudah punya ResearchGate. Ya, email saya sudah distribusikan, email institusi saya sudah distribusikan melalui ketua kelas. Silahkan ya mulai membuat itu. Video tentang bagaimana membuat akun ResearchGate sudah ada. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa harus ResearchGate? Ya, karena saya melihat fitur-fitur ya yang memungkinkan kita belajar, senyampang dengan itu mempersiapkan reakreditasi prodi kita, fitur-fitur yang tersedia ResearchGate. Berbeda dengan fitur yang ada di akademia, fitur yang ada di OSF, fitur yang ada di Zenodo. Dari 4 ini paling tidak saya melihat bahwa fitur-fitur yang ada di ResearchGate itu sangat memungkinkan kita lakukan. Yang kedua adalah ada review buku. Kita sudah pernah melakukan ini di semester 1, maka Anda memilih bukunya, lalu melakukan review, ya menuliskan, ya contoh, ya review buku akan saya sertakan di bagian komen video ini. Ya, oleh karena itu silahkan Anda juga senantiasa memberi komen. Kita bisa diskusi di komen video itu. Ya, kalau mau diskusi lebih
panjang atau lebih dengan berbagai hal bisa di ResearchGate di situ karena bisa direkodkan. Berbeda kalau kita diskusinya di grup WA itu kemudian tidak terrekodkan karena bisa jadi kita menghapus dari situ. Yang ketiga adalah kerja kelompok. Ya, kelompok ini berdua. Ya, kalau ada kemudian tidak cukup, maka tentu nanti ketua kelas silahkan dibuat menjadi 3. Ya, jadi berdua kelompok ini. Apa yang kita mau tuliskan adalah kepemimpinan transformatif, ya, pendidikan Islam tanah Papua. Ya, itu 10 sampai 15 halaman. Sudah termasuk gaya daftar pustaka. Jadi gaya penulisannya menggunakan APA. Ya, video bagaimana menggunakan Google Scholar sebagai manajemen referensi saya sudah unggah juga. Silahkan ditonton kembali, disimak kembali untuk memudahkan itu. Lalu yang keempat adalah setiap individu membuat artikel jurnal. Ya, template-nya sudah disiapkan, silahkan itu 10-15 halaman termasuk daftar pustaka. Artikel jurnalnya itu akan kita kirim ke jurnal Kalam. Ya, saya berkomunikasi ya dengan salah satu jurnal di UIT, Universitas Indonesia Timur. Itu ada jurnalnya, jurnal Kalam, kita kirim ke situ untuk direview dan sebagainya, dan mudah-mudahan bisa sampai diterbitkan. Yang terakhir adalah ada kegiatan konferensi pada bulan Juni, dan semuanya ini karena suasana dalam kondisi badai corona saat ini, maka konferensinya juga konferensi yang dilaksanakan dengan daring. Maka silahkan ya, nanti papernya berkelompok, ini bertiga. Kalau tadi papernya yang nomor 2 itu review buku itu bukan nomor 2, nomor 3. Kalau kelompok bab dalam buku itu berdua, maka paper kelompok untuk kolokium yang bulan Juni ini itu akan bertiga ya, sehingga paling tidak ada, saya lihat dari kelas kita ini 9 orang yang aktif, jadi paling tidak ada 3 ya artikel yang tersedia untuk itu. Tentunya ini akan menjadi sumbangsi kita bagi publikasi lembaga pendidikan Islam. Hanya saja terkait dengan nomor 5 ini ada topik-topiknya, nanti disimak lagi aim and scope-nya. Jadi khusus untuk individu artikel itu kemudian masuk UAS 60%, paper berkelompok itu 40%, ya, sementara tadi nomor 1 itu sebagai bentuk partisipasi aktif. Ya, jadi saya tidak menyebutnya sebagai tugas tetapi latihan, supaya latihan demi latihan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk menguasai ya keterampilan tertentu, dan di akhir perkuliahan kita punya kemahiran baru ya dari proses belajar mata kuliah ini. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, menegaskan ini di pekan kedua ya perkuliahan kita, ya, supaya kemudian kita tetap fokus, ya, tetap waspada dengan situasi corona hari ini, tetapi juga tidak melengahkan kita untuk tetap produktif. Perkuliahan yang sepenuhnya sampai akhir semester ini berjalan dengan metode daring, ini juga tetap menghasilkan sama efektifnya ya dengan apa yang menjadi perkuliahan kita jikalau dilaksanakan di onsite. Hanya saja karena Anda semua sudah terbiasa ya dengan gaya mengajar saya yang memang selama ini blended learning menggunakan gaya daring, maka tentu proses ini tidak menjadi masalah. Demikian ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.